Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ricky dan juga ada rekan saya yang bernama Ivan Adrian dan juga Renaldi Adidharma. Jadi pada video kali ini kami akan menjelaskan mengenai VirtualBox dan juga cara instalasi VirtualBox. Yang pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai background dari VirtualBox ya. Jadi virtualisasi adalah salah satu teknologi yang digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan fleksibilitas dalam pengelolaan infrastruktur IT. Dengan menggunakan virtual machine atau VM, pengguna dapat menjalankan beberapa sistem operasi secara bersamaan pada satu perangkat keras fisik, sehingga dapat lebih menghemat sumber daya dan juga biaya operasional. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai VirtualBox. Apa itu VirtualBox? Jadi VirtualBox itu merupakan perangkat lunak atau software virtualisasi berbasis open source yang dikembangkan oleh Oracle. Perangkat lunak ini memungkinkan user atau pengguna untuk membuat dan juga menjalankan virtual machine atau VM pada komputer mereka. VirtualBox dapat menjalankan berbagai sistem operasi atau kita sebut sebagai OS secara bersamaan di atas satu hardware fisik atau perangkat keras fisik seperti Windows, Linux, macOS, dan juga yang lainnya. Sebagai contohnya, pengguna atau user dapat menggunakan VirtualBox untuk menjalankan Linux di atas komputer yang menggunakan sistem operasi Windows tanpa perlu memodifikasi perangkat keras atau melakukan instalasi OS tambahan secara langsung. Nah, apa aja sih keuntungan dari penggunaan VirtualBox itu sendiri? Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai advantages dari penggunaan VirtualBox itu sendiri. Jadi, apa saja sih advantages-nya? Yang pertama, itu pastinya open source dan juga gratis. Jadi, VirtualBox itu adalah perangkat lunak yang bersifat open source, sehingga dapat digunakan tanpa adanya biaya lisensi. Hal ini tentunya membuat VirtualBox menjadi pilihan yang ideal bagi individu, pelajar, dan organisasi dengan anggaran yang terbatas tentunya. Yang kedua, apa sih advantages-nya? Yang pasti adalah dukungan dari multiplatformnya. VirtualBox itu mendukung berbagai sistem operasi, host termasuk Windows, macOS, Linux, dan juga Solaris. Selain itu, dapat menjalankan beragam sistem operasi GAS seperti Windows, Linux, FreeBSD, dan juga yang lainnya. Lalu, advantages yang ketiga pastinya dari VirtualBox ini mudah digunakan. Jadi, UI atau antarmuka pengguna VirtualBox itu dirancang sesederhana mungkin dan juga intuitif. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar nantinya mudah digunakan, bahkan bagi pemula yang baru mengenal dunia virtualisasi atau virtualization. Nah, yang keempat, advantages-nya adalah portabilitas virtual machine. Jadi, mesin virtual atau biasa kita sebut sebagai virtual machine yang dibuat di VirtualBox dapat dengan mudah diekspor dan dipindahkan ke perangkat lainnya atau another devices. Ini tentunya memudahkan untuk kita berbagi dan juga memindahkan lingkungan kerja di antar komputer. Nah, yang kelima pastinya dari VirtualBox sendiri itu memiliki fleksibilitas dalam pengujian. Jadi tidak perlu diragukan lagi nih kalau dalam pengujiannya. Kenapa? Karena VirtualBox ini memungkinkan pengguna atau user untuk menguji berbagai sistem operasi atau perangkat lunak tanpa mempengaruhi sistem utama atau kita sebut sebagai main sistemnya. Nah, apa sih tujuannya? Tujuannya adalah memberikan fleksibilitas yang tinggi untuk melakukan eksperimen ataupun juga pengembangan atau development. Baik, selanjutnya mengenai disadvantages dari penggunaan VirtualBox itu sendiri akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai disadvantages atau kerugian saat menggunakan VirtualBox. Yang pertama, terdapat pada stabilitas pada sistem host. Nah, pada beberapa kasus, terutama dengan sistem operasi host yang kurang kompatibel, VirtualBox dapat menyebabkan sistem host menjadi tidak stabil atau mengalami crash. Yang kedua, VirtualBox tidak mendukung fitur lanjutan secara penuh. Beberapa fitur canggih seperti manajemen jaringan tingkat lanjut atau integrasi cloud kurang mendalam dibandingkan solusi komersial lainnya. Yang ketiga, konsumsi sumber daya tinggi. VirtualBox memerlukan sumber daya perangkat keras yang cukup besar, terutama jika menjalankan beberapa virtual machine secara bersamaan. Sehingga perangkat dengan spesifikasi rendah mungkin mengalami penurunan kinerja. Yang keempat ialah masalah kompatibilitas perangkat keras. Tidak semua perangkat keras mendukung VirtualBox dengan baik, terutama pada sistem operasi host tertentu, yang dapat menyebabkan keterbatasan kinerja atau fungsi. Yang terakhir ialah performa lebih rendah dibandingkan solusi berbayar. VirtualBox cenderung memiliki performa yang lebih rendah dibandingkan solusi virtualisasi premium seperti VMware Workstation atau Parallels.
terutama saat menjalankan aplikasi yang membutuhkan sumber daya tinggi. Nah, selanjutnya kita akan melihat 3 contoh penggunaan VirtualBox di dunia nyata. Yang pertama adalah pengembangan dan pengujian perangkat lunak. Nah, sebagai contoh, kita anggap kita sebuah tim developer ya. Tim developer software yang menggunakan eh, VirtualBox untuk menguji aplikasi kita. Nah, ketika kita membuat satu aplikasi, tentunya kita perlu melakukan testing pada aplikasi tersebut. Nah, dan pada setiap sistem operasi, pasti ada beberapa bug atau masalah yang dapat terjadi. Nah, disinilah VirtualBox membantu kita untuk menjalankan aplikasi kita di setiap sistem operasi tanpa perlu memiliki perangkat fisiknya. Di sini, di Pinpoint memiliki manfaat mempercepat proses pengujian dan memastikan kompatibilitas lintas platform. Contoh kedua, itu pada pelatihan dan simulasi IT. Institusi pendidikan atau pelatihan IT menggunakan VirtualBox untuk membuat lingkungan virtual atau virtual environment bagi siswa yang memungkinkan mereka mempelajari konfigurasi jaringan, instalasi sistem operasi, ataupun pengelolaan server. Nah, manfaat yang di Pinpoint yaitu memberikan pengalaman praktik tanpa resiko merusak perangkat fisik. Contoh yang terakhir ialah membuat isolated environment untuk keamanan. Nah, penelitian keamanan cyber atau cyber security biasanya menggunakan VirtualBox untuk menguji perangkat lunak atau aplikasi yang berpotensi berbahaya di dalam lingkungan yang terisolasi, sehingga sistem utama tetap aman. Nah, simpelnya ketika cyber security ingin menguji sebuah aplikasi apakah aman atau tidak, maka akan dibuat sebuah isolated environment untuk menguji aplikasi tersebut. Jadi misal ada malware atau virus yang tersebar, malware tersebut tidak akan langsung menyerang sistem utamanya. Nah, manfaat Pinpoint adalah mencegah kerusakan atau infeksi malware pada perangkat fisik. Oke, balik lagi dengan saya Ricky. Jadi, setelah kalian mendengarkan penjelasan mengenai VirtualBox tadi, sekarang kita akan lanjut ke sesi tutorial instalasi VirtualBox. Pertama-tama, kalian harus membuka web browser kesayangan kalian. Di sini saya menggunakan Chrome ya. Kalian bisa ketikin yang namanya download VirtualBox. Lalu klik yang paling ini, yang paling atas. Nah, di terdapat beberapa jenis instalasi sesuai platform yang diinginkan. Kalau saya pilih yang Windows Host. Kalau kalian klik nanti, ini akan otomatis ke download ya teman-teman. Nah, ini kita tinggal tunggu beberapa saat sampai dia selesai ke download. 5 minutes later. Nah, kalau udah selesai download, kita buka filenya. Di sini kita klik next saja. Lalu kita pilih yang ini, yang di atas ini. Lalu klik next lagi. Nah, ini untuk lokasinya kalian bisa custom sesuai dengan keinginan kalian. Tapi kalau saya sendiri, saya ikutin defaultnya aja. Lalu klik next. Di sini klik yes. Dan yes lagi. Lalu klik next dan yang terakhir install. Ini kita tunggu beberapa saat ya. Nah, kalau udah muncul seperti ini, maka proses instalasi VirtualBox-nya sudah selesai, dan kita bisa langsung klik finish, dan otomatis akan terbuka VirtualBox-nya. Nah, jadi ini adalah tampilan dari VirtualBox yang kita udah install. Dan sekarang kita udah bisa melakukan percobaan dengan membuat virtual machine baru. Kita akan membuat virtual machine baru dengan mengklik yang new ini. Di sini, kita akan mencoba untuk menggunakan OS Linux Ubuntu yang versi 24.04. Untuk namanya, kita bisa buat Ubuntu aja. Lalu tipenya yang Linux, subtype-nya yang Ubuntu, dan versionnya itu yang Ubuntu 24.04. Lalu kita klik yang hardware ini.
Di sini kita akan melakukan alokasi hardware dari sisi memori atau RAM dan CPU. Di sini perlu diperhatikan bahwa ini tergantung dari spesifikasi dari laptop atau komputer yang kita gunakan. Kalau device yang digunakan punya RAM yang besar, misalnya 8GB, bisa dinaikkan atau diturunkan sesuai dengan keinginan dan pastikan untuk alokasinya jangan terlalu besar, karena akan mempengaruhi sistem yang digunakan. Lalu untuk bus memorinya akan saya coba untuk tambah ke 4GB atau 400 MB ini. Kemudian prosesornya saya akan atur ke 2. Lalu kita klik finish. Nah, lalu sebelum kita klik start yang ini, di sini kita harus memasukkan file ISO dari Ubuntu. Yaitu caranya kita masuk pilih kanan yang ini. Salah, kita pilih setting. Terus pilih yang storage. Lalu kita klik yang anti ini. Lalu klik yang tombol seperti bulatan biru ini. Lalu choose this file. Nah, kita pilih file Ubuntu kita. Sebelumnya di sini saya sudah download file ISO Ubuntu-nya. Kalau teman-teman belum download, kalian bisa download di web browser kalian ya. Habis itu kita klik OK. Nah, kalau udah, kita udah boleh klik start. Di sini kita harus tunggu sebentar proses bootingnya. Nah, ini sudah muncul tampilan dari VirtualBox-nya. Di sini ada notifnya, kita close aja biar gak mengganggu ya. Nah, lalu saya coba untuk besarin. Di sini kita pilih yang ini aja, try or install Ubuntu. Karena kita hanya kayak untuk coba-coba aja. Di sini kita tunggu sebentar. Nah, kalau tampilannya gini, kita jangan khawatir ya teman-teman, karena ini masih proses loading. Jadi kita sabar aja untuk tunggu. A little while later. Nah, ini adalah tampilan dari Ubuntu yang sudah berhasil kita load di VirtualBox. Di sini kita sudah berhasil melakukan instalasi VirtualBox dan melakukan load pembuatan virtual machine baru menggunakan Ubuntu. Nah, sebagai bagian tambahan, di sini saya akan mengajari kalian cara untuk mendownload atau menginstal Ubuntu. Seperti biasa, pertama-tama kalian buka aja web browser kesayangan kalian, lalu kalian bisa ketik yang namanya download Ubuntu. Lalu pilih yang paling atas ini. Di sini kalian bisa langsung klik yang bagian hijau ini, dan nanti akan otomatis ke download. Ditunggu aja. Nah, di sini akan sedang menginstal. Ukurannya itu kurang lebih 5,8 GB. Nah, selagi menunggu proses instalasi yang lama, di sini saya akan memberikan informasi sedikit mengenai Ubuntu nih. Yang pertama itu adalah pengertian dari Ubuntu. Jadi Ubuntu adalah salah satu distribusi Linux yang berbasis pada Debian. Dirancang untuk memberikan pengalaman yang user-friendly bagi pengguna, baik pemula maupun yang sudah berpengalaman. Ubuntu sendiri dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan yang bernama Canonical Ltd. Berikut adalah beberapa poin utama mengenai Ubuntu. Yang pertama itu Ubuntu bersifat open source, yang berarti kode sumbernya tersedia untuk publik. Dapat dimodifikasi dan didistribusikan ulang oleh siapa saja. Lalu, OS ini menggunakan Linux kernel yang membuatnya stabil, aman, dan juga fleksibel untuk berbagai kebutuhan dari server hingga desktop. Selain itu, Ubuntu juga dapat diunduh, digunakan, dan juga didistribusikan secara gratis tanpa biaya lisensi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dan juga kekurangan dari Ubuntu. Pertama-tama, saya akan menjelaskan mengenai kelebihannya dulu.
Yang pertama itu gratis dan open source, di mana tidak perlu memerlukan biaya lisensi, serta kode sumbernya dapat diakses dan dimodifikasi sesuai kebutuhan. Lalu, rentan terhadap malware jauh lebih rendah dibandingkan sistem operasi seperti Windows karena berbasis Linux. Yang ketiga itu dia stabil dan juga handal, di mana sangat stabil untuk penggunaan desktop maupun server dengan dukungan pembaruan keamanan berkala. Lalu yang keempat itu OS ini komunitas penggunanya dan pengembangnya itu sangat besar dalam memberikan dukungan, tutorial dan juga forum yang sangat membantu. Nah, terakhir itu Ubuntu lebih ringan dibandingkan sistem operasi seperti Windows, sehingga ideal untuk komputer dengan spesifikasi rendah. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kekurangan dari Ubuntu. Yang pertama itu beberapa aplikasi populer yang biasa digunakan di Windows atau macOS, seperti Adobe Photoshop, tidak tersedia secara natif di Ubuntu. Lalu, kurva belajar untuk pemula. Pengguna baru yang tidak terbiasa dengan Linux mungkin mengalami kesulitan dalam memahami command line atau konfigurasi sistem. Lalu, yang ketiga itu tidak semua perangkat keras, terutama yang sangat baru atau sangat lama, memiliki driver yang kompatibel dengan Ubuntu. Lalu yang keempat itu, meski sudah ada peningkatan dengan platform seperti Steam dan Proton, ketersediaan game di Ubuntu masih lebih rendah dibandingkan Windows. Dan yang terakhir, untuk beberapa tugas, penggunaan harus menggunakan terminal yang mungkin terasa tidak intuitif bagi pemula. Nah, apabila file kalian sudah selesai di-download, nanti tampilannya akan seperti ini, di mana tipenya adalah this image file, dan nanti file ini sudah bisa digunakan di virtual machine kalian. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton dari awal hingga akhir. Bye-bye, selamat mencoba.